Tema gereja kita bulan November ini adalah berbicara tentang gaya hidup orang percaya. Nah, kalau berbicara tentang gaya hidup orang percaya, ini mau mengingatkan kita semua, menyadarkan kita semua sebagai orang percaya. Artinya kita harus tampil beda dengan orang-orang duniawi dalam tanda kutip. Artinya apa? Kita sebagai orang percaya, kita memahami lebih banyak tahu tentang prinsip-prinsip kebenaran. Bagaimana menjalani hidup ini sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana kita menjalankan kehidupan ini dengan gaya-gaya seperti apa yang Tuhan mau, bukan gaya dunia. Nah, ini perlu kita pikirkan bersama. Minggu pertama kita sudah ingatkan bersama melalui kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita menjadi penurut-penurut Allah, bukan penurut-penurut dunia. Artinya kita lihat bahwa dunia mengajarkan banyak hal di tengah dunia ini. Memang ada hal-hal yang positif, yang baik. Kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan, kenapa kita tidak ikut? Kita patut belajar. Tetapi jikalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Allah, yaitu sesuatu yang sifatnya duniawi dan itu bertentangan dengan kehendak Allah, di situ Torah mesti bijak mau mengikuti langkah siapa. Lalu yang kedua, kita diingatkan melalui firman Tuhan dari Roma pasal 12 ayat 2, dikatakan di sana, supaya kita selalu diperbaharui budi kita ini, supaya apa? Tidak menjadi serupa dengan dunia. Kalau orang tidak menjadi serupa dengan dunia, maka dikatakan di situ kita tahu kehendak Tuhan seperti apa. Kita tahu mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah. Bukankah ini sesuatu yang baik? Nah, kiranya bagian firman Tuhan ini dari minggu ke minggu boleh menolong kita sebagai umat percaya. Makin hari makin memperbaharui hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Nah, hari ini kita berbicara lagi masih dalam tema bulanan gaya hidup orang percaya. Tentang apa? Kita belajar bersama, yaitu tentang investasi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita membicarakan sebuah topik tentang investasi. Akhir-akhir ini tentu kita tahu bahwa ini sangat marak diperbincangkan di masyarakat, bukan? Banyak orang berlomba-lomba mencari cara bagaimana menanamkan uang mereka, uang kita ini. Supaya apa? Kita berharap memperoleh keuntungan yang besar di masa depan. Berbicara investasi, ada beberapa jenis investasi seperti saham, properti, hingga investasi digital. Nah, ini menawarkan satu keuntungan yang menggiurkan di dalam waktu yang singkat. Namun di tengah keinginan besar untuk memperbanyak harta, kita perlu bertanya, bagaimana orang percaya seharusnya menyingkapi harta dan investasi? Apakah tujuan investasi kita hanya untuk mengejar keuntungan duniawi, atau ada cara untuk mengelola harta dengan dampak yang lebih besar, yaitu kekekalan? Hari ini kita membaca Injil Lukas pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Saya membacakan beberapa ayat saja dari bagian ini. Saya membacakan mulai dari ayat yang kedua. Lalu ia datang memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Lalu kemudian kita melihat ayat 5. Lalu ia, yaitu bendahara, memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang ini, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Ayat 9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, kalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam hal harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Ayat 13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang
dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia setiap kita yang membaca firman Allah, merenungkannya dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Melalui Lukas 16 ayat 1 sampai 13, maka kita akan belajar dari pengajaran Tuhan Yesus tentang harta. Jadi dalam kisah tentang seorang bendahara yang tidak jujur, Yesus mau mengingatkan setiap kita untuk berhati-hati, ya, namun bijaksana dalam menggunakan harta. Nah, dalam kisah ini tentang bendahara yang tidak jujur, ya, sekali lagi kita diingatkan untuk kita berhati-hati dan bijaksana menggunakan harta yang kita miliki. Harta duniawi bukan sekedar alat keuntungan pribadi, melainkan suatu peluang di mana kita bisa memuliakan Tuhan melalui harta kita. Karena itu mari kita akan belajar bersama-sama melalui bagian firman Tuhan ini. Kalau kita melihat perikop ini dari Injil Lukas pasal yang ke-16, maka kita melihat dulu perikop sebelumnya, yaitu di dalam pasal yang ke-15. Di sana kita melihat Tuhan Yesus memberikan juga perumpamaan. Atau dengan kata lain, bahwa perumpamaan ini menceritakan tentang kasih Allah dan mencari yang terhilang. Nah, itu kita lihat perumpamaan tentang anak yang hilang. Jadi dari pasal 15 ini, Yesus sedang mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa betapa pentingnya mereka terus memikirkan kasih Allah yang begitu besar kepada umat manusia yang berdosa. Supaya apa? Kita punya hati untuk mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Kita punya hati untuk mencari mereka yang jauh daripada Tuhan. Nah, kemudian Yesus melanjutkan pengajarannya, dia beralih dari topik ini pasal 15 menuju ke pasal 16 yang kita baca tadi. Nah, di dalam bagian ini Yesus mengajarkan topik tentang harta duniawi dan bagaimana orang percaya menggunakannya dengan bijaksana, terutama agar berdampak pada kekekalan. Jadi perumpamaan ini diberikan kepada murid-murid Tuhan Yesus, tetapi juga didengar oleh orang-orang Farisi yang sangat mencintai uang. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, perumpamaan ini punya tujuan bagi kita hari ini juga. Satu teguran supaya bagaimana kita tidak sembarangan menyalahkan kekayaan kita, tidak sembarangan mengelolanya, tetapi lalui perikop ini mau mengajarkan beberapa prinsip. Seharusnya bagaimana kita ini memperlakukan harta yang kita miliki. Soal harta bukan berapa banyak. Kita juga bisa lihat perumpamaan di talenta. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Tuhan berikan kekayaan, Tuhan berikan berkat kepada setiap kita. Itu berbeda-beda. Persoalannya bukan berapa banyak, tapi bagaimana kita melakukannya. Bagaimana kita memprosesnya. Bagaimana kita memperlakukan harta itu di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang yang percaya. Nah, sebelum kita masuk ke sana, bagaimana kita mengelola harta yang Tuhan berikan bagi kita, maka kita perlu pemahaman sesungguhnya harta itu bagaimana. Pertama, kita harus punya konsep bahwa harta atau berkat yang kita terima itu semua dari Tuhan. Berkat yang kita peroleh, apapun itu yang kita dapatkan, kita harus punya pemahaman itu semuanya dari Tuhan. Mungkin orang mengatakan, pendeta kan kita kerja keras, kita banting tulang dari pagi sampai malam. Betul, tapi perlu diingat, kalau Tuhan tidak berkenan, tidak memberkati engkau biar jungkir balik urusan, tidak akan bisa dapatkan. Nah, kita harus punya konsep pemahaman seperti ini terhadap harta. Itu adalah pemberian atau berkat pada Tuhan. Nah, kita lihat firman Tuhan ayat pertama. Dikatakan ada seorang kaya. Ini seorang kaya. Punya seorang bendahara. Nah, lalu kepadanya dituduhkan. Itu bendahara dituduh bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Milik siapa? Milik tuannya. Jadi tuan itu mempercayakan kepada bendahara ini. Kelola ini semua uang. Ya mungkin sekarang kalau ada orang berani kasih kepercayaannya kepada orang kerja ya. Suruh dia kelola. Saya punya orang kerja sudah puluhan tahun. Pokoknya dia di urusan di rumah dikasih biar. Orang kasih kunci, dia mau datang mau apa semua gitu ya. Sama urusan belanja-belanja. Kalau ditanya bagaimana uang belanja masih ada? Oh masih ada. Itu ada berapa gitu. Nah jadi di sini sama. Jadi ini tuannya mempercayakan ke bendahara ini. Kata bendahara di sini Bapak Ibu itu nanti kita lihat apa pemahaman yang sesungguhnya ya. Nah, lalu kita lihat apa yang kata oleh firman Tuhan. Jadi Tuhan juga mengatakan dalam Mazmur 24 ayat 1. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Nah, kita sadar bersama sekali lagi bahwa itu harta itu adalah berkat Tuhan. Tuhan yang punya. Makanya ayat 1 mengatakan pemiliknya. Dia bertanggung jawab kepada pemiliknya. Ini bendahara. Dia cuma bendahara. Tapi semua itu
milik daripada tuannya. Jadi ayat ini mau ingatkan kepada kita, menegaskan bahwa segala sesuatu di bumi ini itu adalah milik Tuhan. Lalu siapa kita? Kita ini adalah pengelolanya. Nah, karena itu dikatakan kita ini adalah pengelola, kita ini adalah penata layan, kita ini adalah pengurus. Seperti dalam kisah tadi, bendahara itu, dia hanyalah penata layan, dia hanyalah pengurus. Nah, seharusnya gimana kalau kita menjadi seorang bendahara? Ya, seperti tahu mungkin Bapak Ibu di sini ada yang bendahara, entah di kantor di mana, kalau dipercayakan gimana? Itu kan bukan uang kita, uang perusahaan, uang kantor. Jadi pertama itu di dalam ayat ini kita diajarkan ya bahwa bendahara itu karena menghamburkan miliknya, nah maka kemudian tuannya itu minta pertanggungjawaban kepada dia. Seperti kita kan semua kalau ada apa-apa dikasih uang nih. Sekarang kamu bendahara pertanggungjawaban. Suatu saat akan diminta pertanggungjawabnya. Semua sudah dikerjakan dengan benar nggak? Nah banyak masalah-masalah kalau kita tidak mengikuti cara Tuhan tapi mengikuti gaya dunia hari ini dan mengelola harta, bahaya sekali. Bukankah sekarang kita melihat banyak peristiwa yang terjadi, panggil sana sini, integrasi, masalah pemakaian uang karena ketidakjujuran. Nah, di sini Tuhan Yesus mau mengingatkan kita Bapak Ibu. Pertama apa yang harus kita lakukan? Jadi bendahara bisa juga artinya pegawai keuangan, bisa manajer keuangan, atau dalam bahasa aslinya sebagai pengurus rumah di sini. Nah, jadi semua berkat termasuk harta yang kita miliki sebenarnya adalah milik Tuhan dan kita hanya bertindak sebagai penata layan, ya, sebagai pengurus. Nah, ini yang paling penting di sini. Jadi siapapun kita yang diberikan harta oleh Tuhan, kekayaan, cara kita seperti apa kita mau menggunakan harta itu. Nah, Bapak Ibu, dari bagian kita belajar bersama, seharusnya bagaimana sikap kita sebagai penata layan, sebagai pengurus, sebagai bendahara, atau apapun itu namanya, yang mengurus harta yang bukan milik kita. Nah, yang pertama bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Nah, di dalam bagian ini kita lihat ayat yang kedua. Lalu yang memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berikan pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Jadi permohonan ini mengingatkan bahwa cerita ini si bendahara yang dipercayakan harta tuannya, tetapi nah ini dia akan sekarang diminta pertanggungan jawab. Jadi kalau kita belajar bahwa suatu saat kita sama pun kita akan bertanggung jawab. Bukan cuma di dunia ini Bapak Ibu. Kalau di dunia ini pun kita juga harus bertanggung jawab terhadap uang yang dipercayakan bagi kita. Siapapun kita pengelola. Suami kasih uang untuk kelola oleh istri, ya. Kantor kasih kepercayaan jadi bendahara di keuangan dan lain sebagainya. Pokoknya berhubungan dengan uang dan itu bukan milik kita. Maka kita harus ingat kita perlu bertanggung jawab. Di dunia ini kita bertanggung jawab kepada lembaga. Tapi nanti kita pun bertanggung jawab ke atas, kepada Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, seorang penata layan, seorang pengelola harta yang dipercayakan oleh tuannya seharusnya mengelola dengan penuh tanggung jawab. Nah, karena itu sebagai pengelola dia sadar, ini bukan uang saya. Bukan, ini bukan uang saya. Saya harus kelola dengan baik, saya harus kelola dengan penuh tanggung jawab. Maka itu sebabnya ayat tadi mengatakan dia harus memberi pertanggungjawaban. Bapak Ibu, hal ini mau mencerminkan bahwa setiap penata layan, setiap pengelola harta harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dipercayakan oleh tuannya. Nah, tadi saya katakan bandingkan dengan tentang talenta. Waktu talenta raja itu atau tuannya kasih mereka talenta. Sekarang diusahakan. Suatu saat dia akan datang meminta pertanggungjawaban. Kita lihat dalam kisah itu yang 5, yang 2, oh mereka betul kelola dengan baik, bertanggung jawab sehingga dapat laba, dapat untung kan. Pakai kerja keras itu. Tapi yang satu marah-marah, cuma dapat 1. Dia tidak melakukan apapun. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, jadi ayat ini mau mengingatkan saudara dan saya bahwa Tuhan mempercayakan kita berbagai berkat termasuk harta yang kita miliki. Nah, sebagai orang percaya, maka kita dipanggil untuk memberikan pertanggungjawaban setiap berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana cara kita mengelolanya? Apakah hanya untuk mencari kepentingan sendiri? Ataukah untuk kepentingan orang lain? Dan juga apakah itu punya dampak bagi kekekalan? Bapak Ibu, satu kali ada seorang pemuda. Nah, pemuda ini dia mulai bekerja di toko kecil, sebuah toko kecil. Sekalipun ini tokonya kecil, tidak terlalu banyak menghasilkan uang, tapi pemuda ini tetap penuh tanggung jawab. Dia melakukan pekerjaannya. Dia membersihkan toko, kemudian dia ditugaskan juga untuk menghitung uang, ada omset yang masuk dengan cermat, dan kemudian dia melayani pelanggan dengan baik, dengan jujur. Ya, apapun yang dijual di situ dia katakan dengan jujur gitu. Nah, akhirnya pemilik toko ini sangat menghargai kerja daripada anak muda ini dan tanggung jawab dia. Sehingga suatu hari pemuda ini mendapatkan penawaran untuk bekerja di perusahaan besar
yang lebih menguntungkan. Nah, pemilik perusahaan ini kemudian tahu bahwa anak muda ini punya reputasi yang sangat baik. Karena dia telah bekerja dengan penuh tanggung jawab. Dia kerjakan apapun itu dengan baik. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, oleh karena itu setiap kita pun mari ingat apapun yang kita dapatkan, harta yang kita miliki, karena suatu saat kita harus bertanggungjawabkan. Kita kelola dengan baik, memberkati banyak orang, kita sendiri mengalami berkat. Tapi kalau kita tidak bertanggung jawab, ada konsekuensi yang harus kita terima. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kelola dengan apa? Jujur. Di dalam ayat 8 dikatakan di sana, lalu Tuhan itu menguji bendahara yang tidak jujur karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Jadi kita lihat di sini Yesus memuji bendahara yang tidak jujur karena ia bertindak cerdik. Sekalipun ia tidak jujur. Kalau begitu Yesus memuji apanya di sini? Bukan karena ketidakjujurannya, dia puji kecerdikannya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat kata di sini, kata yang tidak jujur, kata itu mengandung arti kata tidak benar. Mana merujuk kepada suatu perbuatan, suatu tindakan, mengelola sesuatu yang tidak benar, mengelola sesuatu yang tidak jujur. Dalam hal ini pengelolaan harta ya daripada tuannya. Nah, karena itu Bapak Ibu dalam konteks ini bendahara ini memang tidak jujur ya. Kenapa? Dia menggunakan wewenangnya untuk kepentingan dirinya sendiri. Kejujuran itu sangat penting Bapak Ibu. Kejujuran itu menurut Alkitab adalah salah satu nilai moral yang sangat penting. Di tengah dunia makin hari makin banyak tantangan, seringkali kejujuran ini sudah mulai turun ya. Kejujuran sudah mulai langkah, bukan tidak, mulai langkah. Satu kali ada satu ibu cerita, mereka ditugaskan mungkin salah satu gereja atau apa katanya, ikut acara. Nah, waktu ikut acara mereka harus nginap, lalu mereka kemudian pesanlah penginapan. Nah, kemudian pada waktu nota tagihan, dia minta tagihannya. Ibu ini bilang begini, dari angka yang sebenarnya kasih naik. Padahal itu juga kalau cerita ini cerita acara gereja ya. Tapi ada orang ya model begitu tidak jujur. Kenapa? Dia ingin mencari keuntungan. Dari harga mungkin kamar 400 dia kasih naik 500. Dia dapat untung 100. Nah Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, jadi kejujuran itu ya menurut firman Tuhan adalah salah satu nilai moral yang sangat penting. Makanya sebabnya dalam Mazmur 52 15 ayat 2 berkata bahwa orang yang berjalan dengan tidak bercela, yang melakukan kebenaran, yang berkata-kata dengan benar dalam hatinya adalah orang yang diterima Tuhan. Berarti sebaliknya ya, kalau orang gak benar seperti itu, orang yang tidak benar. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, sekalipun bendahara dalam perumpamaan ini bertindak tidak jujur, Yesus bukan memuji ketidakjujurannya, tetapi lebih kepada kecerdikannya dalam menghadapi situasi sulit. Tahu kecerdikannya apa tadi? Dia ada utang 100, kalau dia bikin surat lagi yang baru, 50 begitu. Kenapa dia bikin begitu? Supaya kalau dia dipecat, dia sudah dapat kerja. Dia bilang kita mengemis malu, mau kerja di mana? Ada orang ini, dia pikir baik sekali bendahara kan gitu. Mau nunggu, mungkin ada dapat balas budi dari orang ini. Suatu saat dia akan diterima di sana. Nah itu kecerdikannya seperti itu. Bapak-Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, jadi kejujuran dalam pengelolaan harta tidak hanya menjaga integritas pribadi, tetapi juga membangun kepercayaan dan memberikan kesaksian yang baik kepada orang lain. Nah, karena itu setiap kita dipercayakan, mari kita belajar untuk mengelola harta itu dengan jujur. Ya. Lalu kemudian kita melihat yang berikutnya, tadi hubungan dari kejujuran dengan kecerdikan. Di dalam ayat yang ke-8 juga dikatakan di sana, ya, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak terang. Nah, ini jadi satu peringatan buat kita. Kalau orang dunia begitu cerdik, seharusnya orang juga anak Tuhan lebih lagi ya cerdik. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kata cerdik ini dari kata phronimos. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan seseorang yang memiliki kebijaksanaan dalam menghadapi situasi kehidupan yang sulit. Dan dia tahu bagaimana menggunakan sumber daya dengan bijaksana. Nah, dalam konteks yang seringkali ya mungkin tidak sesuai dengan standar moral ya yang lebih tinggi. Nah, jadi Bapak Ibu, kata cerdik ini mengandung arti bijaksana. Bagaimana kita dengan bijak mengelola harta? Karena ada kondisi-kondisi tertentu kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Contoh Bapak Ibu pada waktu kita misalnya menghadapi situasi Covid ya. Pada beberapa tahun yang lalu. Nah banyak orang yang tidak cerdik, tidak bijak mengelola keuangannya. Betapa sering kali banyak kan anak-anak muda, kalau anak-anak muda juga begitu. Terima gaji langsung habis 1 bulan. Belum habis bulan mungkin pertengahan bulan juga sudah habis. Kenapa? Dia dipakailah untuk makan-makan menikmati. Orang bilang kan kita nikmati itu hidup. Sudah kerja setengah mati nikmati hidup. Betul, tapi perlu bijak dalam mengatur keuangan. Nah, sehingga masalah Covid datang, tidak punya apa-apa, nggak bisa bekerja. Nah kita akan mengalami kesulitan.
Ya. Sekali lagi tambah di sini bahwa Tuhan Yesus tidak memuji cara curang atau tidak adil yang dilakukan oleh bendahara ini. Tetapi dia lebih kepada tindakan cerdik dan strategis daripada bendahara ini. Jadi Bapak Ibu, kalau dari poin ini, ayat yang ke-8 ini, bahwa kalau orang duniawi lebih cerdik dalam menggunakan kesempatan atau sumber daya ya dunia ini untuk keuntungan pribadi daripada orang-orang percaya yang seharusnya lebih bijak dan jujur juga dalam hidup ini. Kita perlu, tadi katakan dari Nas pembimbing ya, kita perlu terus untuk mengerti, memahami kehendak daripada Tuhan. Ada seorang ibu rumah tangga yang pintar selalu mencari cara untuk mengelola anggaran keluarga dengan lebih efisien. Dia mulai membeli bahan makanan dalam jumlah besar dan memanfaatkan diskon serta promosi untuk menghemat uang. Nah, selain itu ia mencatat semua pengeluaran keluarga setiap bulan. Lalu dia mencari cara bagaimana memangkas biaya yang tidak perlu. Nah, suatu hari setelah beberapa bulan mempraktekkan strategi ini, ia dapat menabung lebih banyak uang dari hasil belanja yang cerdas. Uangnya ditabung, digunakan kemudian untuk Untuk membawa keluarga berlibur. Akhirnya liburan ini menguatkan anggota keluarga. Jadi kecerdikan, kebijaksanaan dalam mengelola keuangan keluarga memberikan buah yang baik di tengah keluarga. Dari poin ini apa yang kita bisa pelajari Bapak Ibu? Mari kita sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk bijaksana dalam menggunakan, mengelola segala berkat yang Tuhan beri bagi kita. Seperti uang, ya, seperti harta kekayaan. Tetapi tetap menjaga prinsip moral yang benar. Kecerdikan harus digunakan dengan tujuan yang baik, bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Dan kita harus tetap menjaga integritas kita ya, di dalam mengelola harta yang Tuhan percayakan kepada kita. Lukas 14:28 berkata, karena jika seorang di antara kamu ingin membangun sebuah menara, tidakkah ia duduk dahulu untuk menghitung biaya? Kalau ia punya cukup untuk menyelesaikannya. Seorang pun membangun, apapun dia pikir-pikir dulu, apakah biaya ini cukup? Sehingga dia mungkin dalam merenovasi rumah atau membuat apapun, dia perlu memikirkan secerdiknya untuk mengatur keuangan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, selanjutnya kita bagaimana menjadi seorang pengelola ya daripada harta, yaitu setia. Di dalam ayat yang ke-10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak jujur dalam perkara-perkara kecil, ia tidak jujur juga dalam perkara-perkara besar. Setia dan jujur itu ya sangat berhubungan ya satu dengan lainnya. Orang tidak akan mungkin jadi orang yang setia kalau dia tidak jujur. Karena itu di dalam ayat ini Tuhan Yesus juga mengingatkan kepada kita saat kita mengolah, kita perlu mengelolanya dengan setia. Kata setia itu mengandung arti juga kita dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Karena kata setia dari kata pistis itu sama. Kita beriman, kita setia kepada Tuhan, kita tak percaya kepada Tuhan, kita setia kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, kata setia pun sama. Apa kita jadi orang yang setia? Apa kita orang dapat dipercaya oleh Tuhan untuk mengelola harta kekayaan? Jadi kalau hal yang kecil pun kita tidak bisa setia, tak bisa dipercaya, tidak mungkin Tuhan memberikan kepada kita hal yang lebih besar lagi. Tapi kalau kita setia dalam hal yang kecil, Tuhan pun bisa memberikan kita hal-hal yang besar untuk kita laksanakan. Nah, ini beberapa prinsip-prinsip dalam kita mengelola kekayaan, harta atau apapun yang kita miliki. Dengan satu pemahaman semua itu datang daripada Tuhan. Dan suatu saat Tuhan bertanggung jawab kepada Tuhan. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang kita pelajari dari poin ini adalah berbicara tentang harta untuk tujuan yang kekal. Nah, di dalam ayat yang ke-9 berkata begini. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Ayat ini salah satu bagian yang sering menimbulkan kebingungan. Karena Yesus tampaknya berbicara tentang menggunakan kekayaan duniawi atau mamon dengan cara yang mungkin tampak bertentangan dengan prinsip moral. Karena itu untuk memahami ayat ini kita perlu melihat dulu ya apa sebenarnya itu yang disebut mamon. Jadi mamon di sini adalah satu simbol kekayaan duniawi yang bersifat sementara, yang sifatnya sementara dan seringkali bisa mengarah pada penyalahgunaan atau kecintaan terhadap uang yang tidak sehat. Sekali lagi mamon itu sesuatu ya yang sifatnya sementara, tapi juga mamon itu bisa membawa orang kepada hal-hal yang salah, dia akan menyalahgunakan. Ya, itu mamon untuk harta ini. Nah, kemudian kata berikutnya ikatlah persahabatan, katakan ikatlah persahabatan dengan memakai ini mamon ini. Yang nampaknya bisa jadi yang kurang bagus, disalahgunakan, tapi suruh ikat persahabatan. Untuk apa kita bersahabat dengan mamon seperti ini? Nah,
Jadi kalimat ini mengandung ajaran yang memang tampaknya kontradiktif jika diambil begitu saja. Kalau tercopot ayat ini bisa salah dimengerti. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi Yesus mengajarkan kepada orang percaya untuk menggunakan kekayaan duniawi ini atau mamon itu dengan bijak untuk tujuan apa yang lebih tinggi. Membangun hubungan, membangun relasi yang berkelanjutan. Untuk apa? Tujuannya nanti kepada sesuatu yang sifatnya kekal. Jadi pada waktu kita menggunakan harta ini dengan satu tujuan sifatnya kekal nanti, pada waktu nanti kita diterima di kemah abadi atau saat orang meninggalkan dunia ini, orang akan berjumpa dengan Tuhan, dia gak lagi berguna buat orang. Biar ada berapa banyak orang harta triliun kalau orang mati tidak ada gunanya. Jadi selama masih ada di dunia ini, jadi kita diberi hikmah oleh Tuhan supaya bagaimana kita memakai harta kekayaan ini yang bisa berdampak kepada sesuatu yang sifatnya kekal. Supaya waktu kita meninggalkan dunia ini atau bahasa sini kita diterima di dalam kemah abadi, pasti kita bisa mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Kita berkata, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Seperti waktu talenta orang yang dipercayakan itu diberikan pujian oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Jadi menggunakan harta ya untuk tujuan kekekalan berarti mengarahkan kekayaan kita pada pekerjaan Tuhan. Dan memperhatikan kebutuhan sesama yang berpotensi membawa dampak ya kekal. Ya. Seperti di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 19-20 berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga dan ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, bagian ini mengingatkan kepada setiap kita bahwa kekayaan duniawi bersifat sementara. Dan suatu hari nanti tidak akan memiliki nilai lagi. Meninggal dunia, ketika dunia berakhir, mamon tidak bisa lagi menolong kita. Ya. Tidak ada lagi yang bisa kita bawa kepada kekekalan. Semua kita akan tinggalkan di dalam dunia ini. Oleh karena itu ya kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan menganugerahkan kita berkat, harta kekayaan. Tapi mari kita selalu pikir, pergunakan dengan bijak. Dan terutama juga kita mikirkan sesuatu yang bisa membawa dampak kekal. Membawa orang ini datang kepada Tuhan. Maka kalau kita hubungkan dengan konteks pasal yang ke-15 tadi. Itu mencari yang terhilang. Ini dikaitkan kepada pasal 16. Yaitu harta kekayaan. Kita pun bisa mempergunakan itu sesuatu dengan tujuan kekekalan. Mari kita invest harta kita yang berdampak pada kekekalan. Dunia masih banyak membutuhkan saat ini. Ya, dukungan-dukungan dari setiap anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Melalui pelayanan-pelayanan misi. Minggu ketiga ini adalah minggu ketiga berbicara tentang bagaimana kita menjangkau yang terhilang. Maka tema ini Bapak Ibu pada waktu kita hubungkan dengan tema kita di minggu ketiga mencari yang terhilang. Bagaimana dengan kita? Mau kita rindu berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Kita mau juga investasikan sesuatu yang bersifat nilai kekal. Dengan cara bagaimana? Ya kita mendukung pekerjaan Tuhan, kita mendukung pekerjaan misi, kita membantu orang-orang lain dalam kekurangan. Itu sesuatu yang sudah kita lakukan. Karena itu kita perlu hikmat, perlu bijaksana daripada Tuhan. Nah pada saat kita punya hati seperti itu, yaitu betul-betul kita mau investasikan harta kita juga dengan sesuatu yang nilai kekal. Maka itu juga akan berdampak pada kita. Pada akhirnya siapa yang menjadi utama? Siapa fokus utama dalam kehidupan kita? Allah kah? Tuhan kah? Atau mamon? Atau kekayaan. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Kita mesti pilih. Tujuan kita itu ada kekekalan. Harta mamon itu adalah alat, bukan tujuan hidup kita. Karena itu kiranya Tuhan akan menolong setiap kita, membantu setiap kita supaya kita diberi hikmat bijaksana oleh Tuhan, dapat menggunakan setiap berkat Tuhan itu dengan penuh bijaksana, mengelolanya dengan bijaksana, dan terutama untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang, yang berdampak pada kekekalan.